Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, apa kabar untuk hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga pembelajaran hari ini kita diberikan pelajaran dan diberikan pemahaman yang luar biasa ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin berdoa nggak? Siapa yang mau memimpin? Ada boleh ya. Boleh memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk memulai pembelajaran, sebelumnya ada yang tidak hadir nggak? Ada Ibu. Siapa? Kenapa Yomi? Batek banget. Iya, kemarin banyak yang nggak masuk ya karena alasan kurang sehat. Tapi alhamdulillah sepertinya hari ini udah agak banyakan ya. Nanti coba bikinnya lewat Google Classroom aja ya, ya lewat Google Classroom aja. Nah sebelumnya kalian mempelajari materi apa? Sebelum kita ke keragaman hayati. Negara maju dan berkembangnya oleh Ibu siapa? Oleh Ibu Arlia. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasannya ya. Di sini ada keragaman hayati. Nah, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar atau melihat ketika mendengar keragaman hayati? Itu di pikiran kalian itu ada apa? Flora fauna terus Macam-macam. banyak ya, ya apalagi Indonesia kan makhluk hidup, benar makhluk hidup. Apalagi kita tahu ya Indonesia itu adalah negara yang luas gitu, luas daratannya dan lautannya juga termasuk dalam kategori negara yang lumayan luas gitu. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke keragaman flora dan faunanya itu banyak banget. Ada yang tercatat ataupun bahkan ada yang belum tercatat gitu, udah belum terdaftar gitu. Nah, keragaman hayati ini dikategorikan sebagai flora dan fauna. Ternyata tidak hanya flora dan fauna, tumbuhan juga termasuk ke dalam keragaman hayati ya teman-teman. Nah, next. Keragaman flora dan fauna ini. Istilah flora ini berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Ini menurut Casio 2016. Jadi, enggak hanya tumbuhan. Sebagai sekelompok tumbuhan, tapi ternyata tanaman juga termasuk dalam kategori flora ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada fauna. Kata fauna ini berasal dari bahasa Latin yang berarti hewan. Jadi segala jenis hewan termasuk atau kategori fauna ya. Nah, flora itu ada juga flora endemik dan fauna endemik. Sebelumnya ada yang tahu flora dan fauna endemik itu apa? Khas. Flora yang khas yang hanya ada di daerah tersebut. Benar ya. Flora sama fauna endemik itu adalah suatu jenis hewan atau tumbuhan yang hanya berasal dari daerah tertentu dan hanya ada di daerah tersebut. Jadi tumbuhnya itu hanya ada di satu daerah. Contohnya ini ada apa? Ini bunga melati ya. Ada yang tahu persebaran bunga melati di mana? Di Jawa. Benar. Persebaran bunga melati ini dari Jawa sampai ke sampai ke Pulau Bali ya. Kalau misalkan ini ada yang tahu nggak? Jalan Bali. Benar, ini burung cendrawasih ya teman-teman. Ini burung cendrawasih asli dari daerah Papua. Benar. Nah, keragaman flora dan fauna ini benar-benar banyak banget jenisnya di Indonesia. Tapi dari zaman semakin maju perburuan liar ataupun ulah manusia oknum yang tidak bertanggung jawab setiap tahunnya mengalami kepunahan. Selanjutnya ada arti penting flora fauna bagi kehidupan. Ternyata flora fauna ini memiliki arti penting. Nah, manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya kan? Pasti membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Ternyata tidak hanya manusia dengan manusia, tapi manusia itu sangat amat membutuhkan flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Ada yang dijadikan sebagai sumber bahan makanan. Kenapa coba flora dan fauna bisa dijadikan sebagai sumber bahan makanan? Karena mereka bisa dikonsumsi. Benar ya, karena mereka bisa dikonsumsi.
banget apa sih namanya daerahnya yang masih menghasilkan padi ya teman-teman. Apalagi orang Indonesia katanya kalau misalkan belum makan nasi. Benar ya. Ada lagi daerah yang ada beberapa daerah yang tidak menghasilkan nasi. Contohnya sagu siapa yang dia siapa daerah mana nih? Papua, Indonesia Timur lah. Benar, Indonesia bagian timur itu kebanyakan mengonsumsinya sagu. Apalagi dibuat apa ya makanan Papua tuh? Papeda, benar. Selanjutnya ada sebagai sumber penopang bagi kesehatan. Ada yang tahu nggak apa? Sebagai sumber dan penopang bagi kesehatan. Jadi ya, flora dan fauna ini flora ini tidak hanya jenis apa sih namanya bunga-bungaan, tapi juga berbagai jenis tumbuhan. Berarti termasuk obat-obatan herbal. Ingat kepada masa lalu Indonesia itu termasuk penjajahan itu banyaknya rempah-rempah benar. Nah, meskipun zaman sudah maju, tapi masih banyak beberapa kalangan atau masih banyak beberapa orang yang apa sih namanya yang memanfaatkan tumbuhan atau berbagai macam herbal untuk pengobatan. Meskipun sudah banyak meskipun sudah banyak fasilitas medis atau obat-obatan, tapi masih banyak yang menggunakan apa sih namanya tanaman herbal. Contohnya ada produk terkenal di Indonesia itu ada apa sih? Sauda, tolak angin tahu? Nah, tolak angin itu juga tolak angin juga udah terkenal ya. Ya, tolak angin pokoknya semuanya itu udah terkenal sampai ke mancanegara. Contohnya lagi yang paling terkenal itu apa? Kayu putih, benar ya, kayu putih banyak banget. Apalagi orang tua di Indonesia itu anak-anaknya, bayi-bayinya selalu pakai kayu putih ataupun berbeda dengan daerah negara lainnya. Selanjutnya ada sumber daya ekonomi. Kenapa bisa disebutkan ke dalam kategori sumber daya ekonomi? Benar. Tapi karena adanya sumber daya ekonomi, beberapa oknum manusia yang tidak bertanggung jawab malah menyalahgunakan dan terjadinya perburuan liar atau misalkan eksploitasi yang berlebihan gitu. Salah satu contohnya ada kayu jati, teman-teman. Kayu jati itu termasuk ke dalam salah satu pohon yang pertumbuhannya itu lumayan lama ya, butuh bertahun-tahun. Tapi di zaman sekarang banyak banget beberapa manusia yang memanfaatkannya secara berlebihan hanya untuk kepentingan ekonomi. Balik lagi pada uang ya teman-teman, untuk kekenyangan perutnya masing-masing seperti itu. Nah, nanti itu akan berlanjut pada keseimbangan ekosistem. Banyaknya perburuan liar akan mengakibatkan flora dan fauna itu mau tidak mau ya semakin kesini itu semakin punah ya. Apalagi apalagi manusia yang semakin bertambah populasinya, mau tidak mau berarti membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Jadi beberapa hutan ataupun apapun dibubak habis dan dijadikan sebagai pemukiman. Seperti itu ya. Sebelum tidak hanya kepada pemukiman, tapi perburuan liar atau apapun macamnya itu ternyata mengganggu rantai makanan. Contohnya seperti apa? Padi bener, padi sama burung, terus tikus dimakan ular, dimakan elang, ya kan? Nah, pokoknya jadi seperti itulah ya. Next, selanjutnya itu ada apa? Nah, menyambung dari tadi permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Akibatnya tadi eksploitasi yang berlebihan. Ada yang mau baca nggak? Aku. Boleh, siapa Doni? Yang pertama itu ada eksploitasi berlebihan. Dalam ekologi, eksploitasi yang berlebihan merupakan satu dari 5 kegiatan utama yang mengancam keanekaragaman hayati global menurut Sumarto tahun 2012. Ya, benar ya. Tadi kan udah sedikit disinggung ya, eksploitasi yang berlebihan mau tidak mau, flora fauna Indonesia jenis apapun itu pasti akan mengalami kepunahan semakin bertambahnya waktu ya, semakin bertambahnya waktu. Nah, salah satu contohnya ini ada burung apa? Kakadua. Sekarang kita udah jarang banget menemukan burung kakadua di alamnya ya. Ada juga di penangkaran ataupun di kebun binatang seperti itu. Selanjutnya menuju kepada kepunahan flora dan fauna. Jumlah flora dan fauna di Indonesia dari tahun ke tahunnya semakin menyusut.
Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Tadi juga udah disinggung. Ternyata manusia itu tidak hanya merugikan bagi alamnya, tapi merugikan juga bagi ekosistem yang ada di dalamnya. Ini termasuk hewan apa? Berak Jawa. Aslinya di mana? Di Banten. Di ujung kulon. Iya. Pokoknya di Pulau Jawa ya. Banyak banget yang memanfaatkan apa sih ini teh? Sulawesi. Karena guna akibat ulah manusia yang tidak bertanggung Jawab. seperti itu ya. Nah sekarang kita ke dunianya, kita ke belahan dunianya. Hanya dibahas tidak luas ya, cuma untuk mengetahui aja persebarannya flora dan fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace. Nah boleh diingat ya teman-teman, nanti ini bakalan ada di game. Nah ini wilayah Nearctic, Palearctic, Oriental, Australia, Ethiopia, sama Neotropik ya teman-teman. Sebentar. Nah persebaran flora dan fauna ini di wilayah Ethiopia. Persebarannya itu hewan yang khas daerah Ethiopia adalah gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, jerapah, terus apa lagi? Ya seperti ini. Tahu nggak maksudnya data di wilayah Ethiopia tersebarnya di mana? Di Afrika. Ini ya, hampir seluruh benua Afrika, bahkan ke apa? Asia. Arab Saudi ya, Arab Saudi termasuk wilayah daerah Ethiopia teman-teman ya. Selanjutnya ada yang mau baca nggak wilayah ini? Mau. Palearctic siapa? Boleh. Wilayah Palearctic. Jenis hewan di wilayah Palearctic antara lain ling. Ada yang tahu ling apa nggak? Enggak. Ling itu sejenis kucing ya, kayak karakal gitu tapi berbeda ukurannya. Landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Ada yang tahu persebarannya di mana? Wilayah Palearctic di mana? Eropa. Hampir seluruh bagian Eropa dan ada juga nih Asia ya teman-teman, di apa sih namanya, di wilayah Palearctic. Kita percepat aja untuk di sini. Selanjutnya ada wilayah Nearctic teman-teman. Nah wilayah Nearctic ini jenis flora dan faunanya itu hewan khas daerah ini adalah ayam kalkun liar, tikus berkantung, burung Pasifik Timur, bison, muskok, karibu, dan domba gunung. Nah untuk persebaran wilayah Nearctic ada yang tahu di mana? Ada di Amerika Latin. Benar ya, ada di ya. Selanjutnya ada wilayah neotropikal. Nah, jenis wilayah neotropikal ini, jenis wilayah yang ada di wilayah neotropikal antara lain kukang, armadillo, kelelawar, penghisap darah, siamang, piranha, penggiling, anaconda, kura-kura, galapagos, dan belut listrik ya, seperti itu. Selanjutnya ada wilayah oriental. Wilayah oriental tadi di sebelah mana? Ada di India dan Indonesia. Ya, Asia Selatan dan Asia Tenggara ya persebarannya. Nah, selanjutnya ada wilayah Nearctic. Wilayah Nearctic ini hewan khas daerah ini adalah ayam kalkun. Kalau udah ya Bu. Saya ini, maaf. Nah, selanjutnya ada wilayah Australia. Wilayah Australia itu beberapa hewan khas wilayah ini adalah kanguru, burung kiwi, koala, dan platypus. Terdapat beberapa jenis burung yang khas dari wilayah ini seperti burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakatua, dan betet. Kelompok reptil di wilayah ini antara lain buaya, kura-kura, ular piton, dan lain sebagainya. Kalau misalkan membahas tentang Australia, ada yang tahu wilayahnya di mana? Di Australia dan sekitarnya. Wilayah Indonesia bagian timur dan Australia ya wilayahnya seperti itu. Next, boleh. Nah, maaf ya kalau kurang jelas. Ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tadi kan kita membahas dunianya. Sekarang kita lebih spesifiknya ada di flora fauna di Indonesia teman-teman. Ternyata nggak hanya fauna yang ada di Indonesia itu, tapi flora juga persebarannya sama ya. Cuman flora itu terlalu banyak jadi nggak dibahas di sini. Oke, kita bahas ininya aja. Persebaran fauna di Indonesia ini. Ada yang tahu nggak ini garis apa? Garis Benar ya, ini garis Wallace, ini garis Weber, ini sama garis Lydekker ya teman-teman. Nah, garis Wallace ini dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace dari ilmuwan Botani. asal daerahnya dari Inggris ya. Ini
juga ya seperti itu. Untuk pertama kali yang dikemukakan itu ada dari si Alfred Russel Wallace pada tahun berapa? 1859. Nah kalau misalkan di si Max Weber ini yang ketiganya, ini yang ketiganya teman-teman ya, ini yang keduanya. Ini dikemukakan pada tahun 1919, kalau ini 1916 ya seperti itu. Nah di apa sih ini teh daerah Indonesia bagian barat ya bisa termasuk ke dalam pembagian fauna wilayah Asiatis. Ada yang tahu nggak kenapa rata-rata di wilayah Indonesia bagian barat atau di Asiatis flora dan faunanya hampir beragam, bentuk tubuhnya hampir besar-besar gitu. Ada di daerah Asiatis. Ada yang tahu kenapa? Ya. Boleh Aji. Karena dahulunya sebelum es mencair itu rangkaian Sunda, jadi hewan itu pergerakannya terus mencair terus wilayah sempit, jadi pergerakannya hewan itu nggak mau gitu. Benar ya teman-teman. Jadi kita mengingat ke sejarah dulu bahwasanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa ini dulunya itu menyatu. Jadi itu kenapa jenis flora dan fauna itu hampir beragam dan ukurannya juga sama. Beda lagi dengan daerah Indonesia bagian tengah atau peralihan. Ini tuh merupakan jenis hewan-hewan endemik ya teman-teman. Jenis hewan-hewan endemik. Salah satunya yang termasuk itu ada apa nih? Komodo. Ada yang tahu komodo di mana nggak? Di Pulau Komodo. Benar di NTT ya. Ini merupakan salah satu hewan purba yang masih ada di Indonesia saat ini. Ya selanjutnya ada dari Indonesia apa sih namanya? Australis. Australis ini ternyata dibagi lagi oleh si garis di depan ya teman-teman. Asalnya ini tuh sama satu kesatuan sama di bagian Australia. Cuman si lidekan ini ternyata di daerah apa ini teh? Maluku. Di daerah Maluku sama Papua dan apa ini teh? Australia itu ternyata ada beberapa jenis flora dan fauna yang berbeda. Makanya kenapa itu dibedakan seperti itu. Hewan paling khasnya itu atau hewan yang sama di Papua dan di Australia ada itu hewan apa? Benar kanguru. Kenapa? Ya, tapi apa sih namanya? Tapi ukurannya berbeda ya. Kanguru di Indonesia itu ukurannya jauh lebih kecil daripada kanguru di Australia. Itu diakibatkan karena kondisi geografis seperti itu. Udah ya, paham nggak? Ini Asia Indonesia bagian barat atau apa sih namanya tadi itu? Daerah Asiatis, peralihan, sama Australia ya teman-teman udah paham? Lumayan boleh. Oke, selanjutnya nih karena penyampaian materinya udah selesai, ada yang ditanyakan nggak sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai apa sih keragaman hayati? Cukup ya, berarti paham ya? Oke, terima kasih. Nah sebelum itu ibu punya game. Boleh dilihat? Ada yang tahu nggak maksud dari game ini? Cari kata. Benar ya, cari kata. Ibu butuh dibagi dua kelompok besar. Dibagi dua kelompok besar. Boleh kelompok mana aja? Ini ada buku. Pokoknya dibagi dua kelompok besar. Perwakilan satu kelompok satu orang. Boleh ya perhatiannya. Oke, satu perwakilan dari satu kelompok ke depan dan perwakilan dari satu kelompok ke depan. Jadi ada dua orang, boleh mau dari cewek cowok. Ayo, gas. Ayo. Gas. Ini untuk seperti ini ya contohnya. Ayo kelompok satunya lagi siapa?
kesimpulan nggak? Boleh nih, ada yang mau dapat hadiah lagi? Aku. Boleh, ayo. Jadi kesimpulannya tadi Ibu teh menyampaikan keragaman hayati. Terus keragaman hayati di dunia teh dibagi menjadi 5. Ada paleartik, ada asiatik, ada australis, ada neartik, sama satu lagi yang sebelah ujung kiri di atas. Ya, lupa lagi Ibu. Ya, lupa. Terus di wilayah di Indonesia itu ada yang dibaginya tuh ada 2 garis, ada garis Wallace sama garis Weber. Nah itu teh si Wallace teh berasal dari Inggris. Nah itu teh dibaginya teh menjadi ada 3 bagian, ada asiatik, ada endemik. Endemik itu adalah flora dan fauna yang khas dari daerah tersebut. Terus ada juga australis. Nah yang australis itu hewannya itu kayak di negara Australia, tapi salah satunya adalah kanguru. Tapi di Indonesia itu kangurunya kanguru kecil, nggak seperti sebesar di Australia. Terus keragaman yang di flora itu hampir sama kayak fauna persebarannya kalau di Indonesia. Terus kenapa daerah Sumatera sama Kalimantan tadi ada kesamaan? Karena itu yang dijelaskan tadi sama lagi Ibu. Karena itu awalnya bersatu terus ada es mencair jadi berpisah seperti itu Bu. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat hadiahnya. Ya, tadi juga ada yang bantu jawab. Siapa ya? Adri sama siapa tadi? Saya Bu. Sama ini ya. Oke, udah ya. Tadi kesimpulannya secara garis besar udah dijelaskan sama teman-teman kita Haji Hari. Materi untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sebelum penutupan, karena udah diberi kesimpulan, sebelum penutupan ditutup lagi oleh doa. Boleh tadi siapa yang memulai doa? Ya. Boleh dia dulu minta tolong ya. Bukan aku tapi datang.